Datangnya kita tahu, tapi perginya entah kemana kita nggak tahu. Tapi ini sekarang saya merasa itu namanya riba kalau sekarang ini. Kalau ditanya saya, apakah karena saya sudah habis? Ya, mana memang Allah habiskan, sayang Allah itu. Allah sama saya itu sangat sayang. Kenapa saya sampai terharu begini? Saya sampai masuk mimpi ayah saya. Ayah saya itu orang yang soleh. Itu aja saya. Kalau menghadapi orang saya nggak bakalan takut. Tapi karena mimpi saya itu, ayah saya mengatakan saya salah jalan. Saya panggil ayah saya, ayah jangan tinggalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diantarkan ke sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian juga saya balik dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga hendaknya, sehat otak, sehat badan, sehat dompet. Alhamdulillah. Kalau nominal utang saya ya miliaran lah. Ya, jadi kalau saya nggak usah sebutlah nominalnya ya. Sebenarnya itu awalnya dari penyakit pandemi, ya COVID. Jadi usaha kita itu awalnya di ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari bahan pokok lah, sembako. Jadi kini ingin mengembangkan yang lainnya, ingin memberikan tenaga kerja kepada hamba-hamba Allah. Ya, sehingga saya hari itu membuka satu kolam pemancingan yang menggunakan luar biasa dananya. Disitulah tergugah hati saya dengan bisikan iblis setan tadi kan. Jadi saya terpaksa ngambil uang dari saudara kita itu. Dengan mengambilnya dana itu, ya baru buka lagi, ada namanya di Cilensi waktu itu ya. Nah, baru buka berapa minggu, ya datanglah itu yang namanya pandemi. Datangnya kita tahu, tapi perginya entah kemana kita nggak tahu. Wah itu, ya kan? Kalau umpamanya kita penyakit, ada yang bersifat umpamanya takut polio, disuntik kan. Begitu disuntik, kemudian ada nih obatnya, ya kemungkinan tidak datang lagi. Nah ini penyakit yang kemarin itu disuntik sampai untung aja biji mata aja nggak disuntik. Ya mohon maaf ini. Ya semua pada disuntik berkali-kali, akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? Yang tinggal itu hanya kesengsaraan kita itu yang meninggalkan utang. Ya tapi itulah semua itu janji Allah itu ya. Apapun utang itu ya tetap Allah bisa lunaskan, tapi mungkin belum saatnya. Nah, jadi saya seperti itu salah, disitunya saya salah. Ya karena apapun panduan kita ini, kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Ya semoga kita juga nanti akhirnya juga menjadi bersih. Seperti kata surah Ad-Duha ayat ya 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Awalnya kita baik di dunia ini, semoga kita sampai akhir juga baik. Ya sampai sekarang masih utang saya belum terlunaskan. Oh mohon maaf, pertanyaan seperti ini saya jawab dan saya tangkis. Kalau pertanyaan ini di waktu itu, saya boleh mengatakan bukan awalnya tidak baik. Baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Oh, pas dapat ribanya, Waktu itu kita tidak tahu riba, saudaraku. Kita di situ tuh hanya tahu sebagai batu loncatan. Ya, sebagai batu loncatan. Dengan batu loncatan itu kita bisa, seolah-olah kita itu bisa berdiri lari. Walaupun keadaan kita masih keadaan berjalan. Dengan batu itu mungkin kita berloncat. Nah, jadi kita ambil itu karena kita lihat kan, negara kita juga punya utang kan. Bank-bank kita juga berdiri kokohnya itu seperti itu. Jadi kita tanyakan seperti itu, halnya nggak ada sayurnya sayur riba. Riba itu sekarang setelah banyak air mata tumpah, kenapa? Itulah. Tapi ini sekarang saya merasa itu namanya riba kalau sekarang ini. Kalau ditanya saya, apakah karena saya sudah habis? Ya, mana memang Allah habiskan, sayang Allah itu. Allah sama saya itu sangat sayang. Kenapa saya sampai terharu begini? Saya sampai masuk mimpi ayah saya. Ayah saya itu orang yang soleh. Itu aja saya. Kalau menghadapi orang saya nggak bakalan takut. Tapi karena mimpi saya itu, ayah saya mengatakan saya salah jalan. Saya panggil ayah saya,
ayah jangan tinggalkan saya. Mimpi itu berturut-turut. Saya mengambil di sini karena saya rasa ilmu itu dari segala-galanya. Di atas ilmu itu adalah akhlak. Saya merasa tidak berakhlak lagi sama ayah saya, sama ibu saya. Nah, selama ini saya tiap hari baca Quran. Bukan karena hutang, saya baca Quran dari dulu. Makanya saya sadari hutang saya ini akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ada menggunakan uang itu untuk maksiat. Walaupun jalannya dikatakan riba, itu baru saya sudah tumbang, terkikis. Air mata sudah banyak tumpah. Tagihan-tagihan dari saudara sudah banyak nggak percaya. Insya Allah Allah percaya sama saya. Amin. Kenapa saya menangis? Bukan karena cengeng. Karena saya mengingat ayah saya masuk dalam mimpi saya. Saya nggak apa kata ayah saya? Tinggalkan. Kalau kau mau sama aku. Ayah saya seorang. Saya selalu berdoa, bersedekah. Tapi saya anggap, oh sekarang ini rupanya pantas saya tidak selesai. Oleh karena itulah saya intinya tobat. Saya mau ditobat lagi, saya nggak mau. Tobat. Ya itu. Jadi saya menangis ini bukan karena mengingat ayah kandung dan ibu kandung saya. Dan dari kecil saya dimandikan barangkali 5.000 kali. Saya baru hanya sekali memandikan ayah dan ibu saya. Ya. Dan itu dalam keadaan. Kalau ibu saya mungkin seringlah dulu ya. Karena pernah sakit. Kalau ayah saya kan sakit hanya 14 hari. 14 Ramadan. Tanggal 14 meninggal. Dalam keadaan tersenyum. Apakah dia sekarang sana tersenyum? Saya belum tahu. Seperti Nabi Ibrahim. Dia bermimpi. Mimpi itu 3 kali. Makanya dia yakin harus membeli anaknya. Saya pun mimpi itu sampai 3 kali. Oh, pantas. Oleh karena itulah bertubi-tubi kehancuran ini datang. Sampai saya terkikis sekarang. Awalnya saya, PPTR ini merasa semua itu bukanlah dapat untuk melunasi utang saya. Kembalikan kepada diri saya. Apakah saya tetap bisa, sejati diri saya itu bisa tetap bersih, ya, mendekatkan diri terus kepada Allah. Allah menghukum ini bukanlah hukuman, ini ujian. Seperti itu. PBTR ini ya sama sekali ilmunya itu buat kita itu sekedar untuk dakwah. Tidak akan mungkin bisa itu untuk melunasi utang. Saya hanya tahu melunasi utang saya ini hanya Allah. Walaupun saya kemari itu hanya wasilah. Wasilah itu teman-teman yang di sini termasuk orang-orang yang soleh, guru-guru di sini juga termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dengan wasilah itu insya Allah Allah permudah. Karena ini terutama majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah kumpulan malaikat-malaikat. Itu yang saya jemput. Saya mengadu kepada malaikatnya, bukan termasuk kepada mengadu kepada PBTR-nya. PBTR itu hanya wasilah. Ya. Dan saya tidak merasa dengan adanya PBTR ini, oh mental saya harus melawan orang, enggak. Hanya untuk tambah membersihkan diri kita, bersilaturahmi dengan guru-guru kita yang mengerti secara dalam. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita itu yang bersifat agamis, fundamental. Ya, akan saya sampaikan juga kepada keluarga dan sanak-sanak lainnya supaya mereka hidup dalam keadaan bukan apa adanya. Hidup ini nggak boleh apa adanya. Kita harus ikhtiar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara-saudara saya yang masih saya ada punya sangkutan, sabarlah. Yang penting saya masih Allah berikan saya dalam keadaan utang ini yang banyak ini, masih Allah berikan saya kesehatan yang sangat luar biasa. Tidak pernah sakit walaupun mental saya tergoncang habis. Nasihat buat yang lain, buat saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, kalau memangnya ya utang ini yang merenggut jiwa, raga kita, belum tentu orang-orang itu sama mentalnya sama dengan ada utang riba ini. Jadi marilah ketuk hatinya, tutuplah pikirannya supaya tidak untuk mengambil beberapa utang riba. Utang riba sangatlah menyayat. Sebagai pepatah mengatakan,
Kalau saya merasakan utang riba yang kita alami ini bagaikan luka yang belum sembuh, digores di atasnya pula. Bayangkanlah berapa sakitnya itu. Ada luka yang lama yang belum sembuh, digores pula di atas luka yang sama. Itulah yang saya rasakan sekarang ini. Belum lagi sembuh, sudah digores. Belum lagi ini selesai, sudah datang yang lainnya. Makanya saudara-saudaraku, yang saya masih punya sangkutan sama saudara-saudara, ya mohon dibantu doanya lah, sehingga apa yang kita maksud Allah berikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Фотография твоя